Selamat hari Minggu teman-teman. Kami dari sektor Baros 1. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami, dan bersama pujilah Tuhan, Tuhan sedia menerima firman. Sektor Gading Kencana. Sektor Sindang Palai. Sektor Cikembar. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sektor Tanjung Sari. Sektor Nyomplong. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sektor Cipamelah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sektor Kota. Sektor Ciawi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sektor Baros 2. Sektor Cibadak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kembali lagi berjumpa dengan kakak-kakak guru sekolah minggu ibadah online pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak guru sekolah minggunya menyapa dulu adik-adik yang di rumah. Apa sehat? Apa gimana kabarnya ya kak? Kita sapa secara bersama-sama kak. Ayo. 1, 2, 3 ya. Apa kabar Tuhan? Luar biasa, luar biasa. Anak Tuhan, yes. Oke, kakak harap kakak guru sekolah minggunya berharap adik-adik sekolah minggu sehat selalu di rumah, dan kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat tangan kanan kita letakkan di dada kiri, kita bernyanyi Into My Time.
berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sama-sama kita mengucapkan amin. Kita kembali bernyanyi, kita bernyanyi kasih. Dan gerakannya bisa dibuat di rumah ya adik-adik. Kita akan buka ibadah kita. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita mendengarkan hukum Taurat Allah pada hari Minggu ini yang diambil dari titah yang pertama. Bagi adik-adik sekalian yang sudah hafal, mari berdiri di tempat masing-masing dan kita bersama-sama menyebutkan titah yang pertama. Kita menyebutkannya secara bersama-sama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama minta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan segala perintah. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Iya, ayo adik-adik kita kembali bernyanyi kasih pasti lemah lembut.
Maha Baik yang kami puji sembah dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kami ini manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Engkau menyucikan kami ya Tuhan dengan kuasa kasih. Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami sebagai ganti dosa. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu kekuatan supaya kami mampu untuk hidup di dalam kebebasan ini, sehingga kami tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan hari ini ayat hafalan di bulan Agustus yang tertulis di mana. Ada yang tahu? Iya, mungkin ada yang sudah menjawab di rumah masing-masing, tapi Inang bisa merasakan di sini. Ayat hafalan di bulan Agustus tertulis di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, ya. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Bagi yang sudah hafal, Inang mengajak adik-adik sekalian untuk berdiri di tempat masing-masing dan kita bersama-sama mengucapkan ayat hafalan di bulan Agustus tertulis di Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikianlah ayat hafalan bagi kita sekalian adik-adik. Mari memohon kekuatan kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Adik-adik yang di rumah, kita kembali bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hai adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu. Kita kembali mendengarkan pengumuman. Poin yang pertama,
tetap mengikuti ibadah melalui video yang dibawakan kakak-kakak guru sekolah minggu. Poin yang kedua, kita tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, tetap mencuci tangan, pakai masker, tetap menjaga jarak. Terus poin yang ketiga, adik-adik kami yang berulang tahun mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 15. Dari kami kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, diberi kesehatan dan diberi kepintaran. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi firman-Mu kita bagikan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu untuk kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita adik-adik yang menjadi khotbah pada minggu hari ini ditetapkan oleh gereja kita HKBP dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama adik-adik. Inang akan bacakan di tempat ini dan adik-adik bacakan masing-masing di rumahnya ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Beginilah firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan firman. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, sebelum kita melihat bersama apa yang dialami oleh Yusuf dan saudara-saudaranya dalam pembacaan firman Tuhan tadi yang sudah kita saksikan, ini mau tanya dulu sama adik-adik. Adakah di antara kita yang
Jadi dia punya abang, dia punya adik, ya. Ada 3 saudaranya atau lebih dari 3. Pernahkah kalian yang bersaudara lebih dari 3 bertengkar atau iri-irian? Inang ceritakan satu cerita ya. Inang 6 bersaudara dan Inang anak keempat. Saya punya 2 adik dan saya punya 3 orang kakak. Ketika kecil, kalau mama baru pulang dari pesta, pasti bawa makanan. Dan makanannya tidak cukup untuk dibagi kami berenam. Sehingga seringkali makanan tersebut lebih banyak dirasakan oleh si Pudan, anak yang paling bontot, anak yang paling disayang. Lalu apa yang terjadi? Kami kakak-kakaknya menjadi apa? Menjadi marah. Ya, kami marah. Kami bilang, "Mama curang. Kenapa cuma sama si adik? Kenapa cuma sama si Pudan dikasih?" Akhirnya ada yang memberontak. Mereka ambil, merebut makanan itu dari tangan si Pudan, sehingga si bontot menjadi menangis, ya kan? Sehingga dia menangis. Seringkali bertengkar karena rebutan, ya. Seringkali si kakak iri sama adiknya karena si kakak merasa orang tuanya lebih mengasihi adiknya, ya. Mungkin juga adik-adik pernah mengalami hal yang sama. Yang kakak beradik pasti pernah berantem karena sesuatu, ya kan? Yang kakak beradik pasti pernah cemburu satu dengan yang lainnya karena apa? Karena pemberian dari orang tua kita. Nah, adik-adik, suasana yang sama juga dialami oleh Yusuf. Yusuf dicemburui oleh saudara-saudaranya yang lain, ya. Sehingga Yusuf sangat dibenci oleh abang-abangnya, ya. Dia sangat dibenci oleh abang-abangnya, oleh saudara-saudaranya pada saat itu. Sehingga mereka berencana mau membunuh si Yusuf. Karena si Yusuf itu kelihatannya seperti anak emas buat orang tua. Sehingga si Yusuf direncanakan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tapi ternyata dia tidak jadi dibunuh. Karena akhirnya Yusuf hanya dijual ke pedagang yang mau ke Mesir, ya. Akhirnya Yusuf dijual dan Yusuf bekerja sebagai budak orang Mesir tersebut. Si pedagang tadi. Setelah dia berhasil merebut hati majikannya, adik-adik, dia sukses. Kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia sudah sukses, ternyata dia mengalami hal yang tidak enak lagi. Dia difitnah oleh istrinya si Potifar, sehingga dia harus kembali lagi mengalami dibuang, ya kan? Dia dibuang lagi. Dan akhirnya dia mulai mencari lagi, memulai lagi kehidupannya. Dan dia sukses lagi, adik-adik. Dia menjadi orang kepercayaannya Firaun, ya. Dia menjadi orang kepercayaannya Firaun. Dia hidup dalam gelimangan harta. Pada saat itu adik-adik, firman Tuhan berkata kepada kita, kalau tadi di judul di sana dikatakan Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika Yusuf sudah kembali lagi dalam kehidupannya yang baik-baik saja, para saudara-saudaranya yang lain berpikir, aduh, gimana ini? Kita hidup udah makin susah nih. Padahal dulu kita jahat nih sama si Yusuf. Mau nggak ya si Yusuf itu mengampuni kita? Makanya tadi di ayat yang ke-15 di sana para saudara-saudara Yusuf mengatakan bahwa boleh jadi Yusuf akan mendendam kepada kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Karena dulu saudara-saudaranya lah yang menjual si Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf jatuh ke tangan seorang pedagang yang mau berangkat ke Mesir. Lalu dia dijual lagi kepada Firaun, ya, kepada Firaun. Dan kemudian dia sukses. Setelah dia sukses, akhirnya saudara-saudaranya merasa apa? Merasa bahwa Yusuf tidak akan mau mengampuni mereka. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita adik-adik, si Yusuf tidak menyimpan dendam sama sekali. Bahkan dikatakan juga dalam firman Tuhan di sini ternyata Yusuf malah mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak mengingat kesalahan saudara-saudaranya tersebut, adik-adik. Dia mengampuninya meskipun dia pernah dijual kepada seorang budak menjadi budak, ya, seorang pedagang menjadi seorang budak. Tapi dia sama sekali tidak menyimpan dendam atau amarah kepada saudara-saudaranya. Berbeda dengan kita mungkin, ya. Belum tentu kalau kita adik-adik bisa mudah untuk memaafkan atau mengampuni orang lain yang sudah bersalah kepada kita. Iya nggak? Setuju nggak? Iya. Sedangkan kalau ada yang memukul kita, apa yang kita rasakan? Apakah ada orang yang dipukul? Pernahkah adik-adik dipukul terus adik-adik bilang kayak gini, terima kasih ya sudah dipukul? Ada yang bilang kayak gitu? Atau kalian
dibilang kritik? Adakah yang seperti itu? Enggak kan? Kalau ada yang menghina kita, kalau ada yang ngatain kita, bagaimana perasaan kita adik-adik? Pasti kan marah, kesal. Apa yang tersimpan dalam hati kita? Suatu saat aku akan membalas. Ya, itu yang terjadi. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Sesakit apapun yang dia alami, oleh karena perbuatan saudara-saudaranya, dia tidak sama sekali menyimpan amarah dan dendam, adik-adik. Bahkan sampai dijual loh dia ke pedagang. Jadi budak, tahu budak enggak? Budak disuruh-suruh ngelakuin apa aja, ya. Pokoknya kalau udah disuruh-suruh ini kan gak enak. Adik-adik aja kalau disuruh orang tua menderita, padahal disuruhnya pakai upah lagi. Ini budak, mana ada upahnya, ya? Makan aja susah, apalagi mau jajan. Adik-adik kalau disuruh orang tua beli garam masih ada sisanya bisa jajan. Kalau budak disuruh udah makannya kurang, nggak dapat upah lagi, kan sakit. Tapi meskipun sesakit itu yang dialami si Yusuf, dia tidak menyimpan dendam atau amarah sama sekali. Berbeda dengan kita adik-adik. Karena itu firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita adik-adik supaya kita mampu untuk memaafkan atau mengampuni, ya. Jadi memaafkan atau mengampuni ini adik-adik bukan cuma kayak gini. Kalau ditanya setelah kita dipukul kan, udah kamu mengampuni dia nggak? Iya mengampuni. Tapi dalam hati apa? Semoga besok dia kecelakaan. Atau didoakan dalam hatinya, semoga besok dia sakit. Semoga dia besok corona, karena sekarang lagi zamannya corona ya. Karena apa? Saking dia keselnya. Meskipun guru sekolah minggunya atau orang tuanya bilang, dah maafin katanya. Padahal mulutnya aja yang bilang maaf, tapi hatinya apa? Hatinya menyimpan kekesalan, hatinya menyimpan amarah dan dendam. Sehingga yang ada dalam hatinya apa? Doa yang tidak baik, menyumpahi, mandok di dalam hatinya supaya dia sakit, supaya dia mengalami hal yang tidak baik. Itu belum mengampuni adik-adik. Karena itu hari ini Yusuf mengajarkan kepada kita, ya Tuhan Yesus, Tuhan Allah mengajarkan kepada kita tentang mengampuni. Kalau kita sudah mengucapkan maaf kepada seseorang, berarti adik-adik kita harus juga memaafkannya di dalam relung hati kita. Jangan pernah miliki niat yang jahat atau mendoakan yang tidak baik kepada seseorang yang sekalipun dia menyakiti kita. Itu yang mau dikatakan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Sebagai anak Tuhan, kita diminta untuk mengampuni dan memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Jangan simpan amarah atau dendam sekalipun, ya. Sebab bukan seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk mampu mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga betul yang dikatakan oleh firman Tuhan, kasihilah musuhmu, katanya kan. Kasihilah musuhmu seperti kamu juga mengasihi dirimu sendiri. Bukan hanya diminta untuk mengasihi sesama kita, diminta untuk mengasihi keluarga kita. Gampang ya adik-adik kalau disuruh untuk mengasihi orang tua atau mengasihi keluarga kita. Tapi sulit untuk mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Tapi menjadi orang Kristen adik-adik artinya pengikut Kristus. Kita harus mampu mengampuni bahkan orang yang pernah menyakiti kita sekalipun. Itulah kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita. Ya, begitu juga kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Masih ingat bagaimana perbuatan murid-murid Yesus yang mengkhianati dia? Siapa yang menyangkal nama Yesus 3 kali? Siapa yang menjual Yesus dengan uang yang tidak seberapa? Kan mereka para murid Yesus kan? Tapi apa yang terjadi? Meskipun mereka menjual Yesus, meskipun mereka ternyata menyangkal nama Yesus 3 kali, Yesus tetap memberikan keselamatan kepada mereka melalui apa? Melalui nyawanya di kayu salib. Dan itulah kasih yang mau diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Kasih yang mengampuni, diampuni segala kesalahan mereka melalui pengorbanan. Kalau begitu sekarang adik-adik, mengapa mengampuni atau memaafkan itu menjadi sangat sulit? Karena mengampuni dan memaafkan perlu yang namanya pengorbanan. Begitu juga yang dilakukan Yesus. Yesus berkorban untuk mengampuni kita. Maka ketika kita mau mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, kita juga harus mau berkorban. Berkorban perasaan. Lupakan sakit itu. Dan ingatlah bahwa Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal, kesenangan yang abadi bagi kita, yang tetap setia kepada Tuhan. Karena itu kasihilah musuhmu adik-adik. Jangan pernah ada yang menyimpan amarah atau dendam. Ingatlah pesan Tuhan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi dia melalui mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kita,
mengasihi orang tua kita, mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti kita. Kiranya Tuhan mengajarkan kepada kita dan memberikan kita kekuatan untuk mampu memaafkan dan mengampuni orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Di hari Minggu ini ya Tuhan, bersama dengan anak-anak sekolah minggumu, kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk mampu mengasihi, mengampuni Tuhan orang-orang yang telah bersalah kepada kami. Karena itu ya Tuhan, kami mengingat Engkau yang mengampuni kami melalui pengorbanan-Mu. Sebab itu juga ya Tuhan, ketika kami mengampuni, ajarlah kami untuk berkorban perasaan kami, mengorbankan diri kami ini Tuhan, untuk boleh memaafkan orang lain. Sebab tidak ada untungnya bagi kami ya Tuhan memusuhi dan menjarak dari orang lain, karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk hidup tidak datang dua kali. Karena itu ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu boleh hidup di dalam terang kasih-Mu dan boleh mengampuni dan memaafkan orang-orang yang telah bersalah di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, di dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan yang tetap memberkati dan menyertai mereka. Terlebih ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini yang belum hilang dari muka bumi ini, termasuk Tuhan dari lingkungan kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan menjagai kami melalui protokol kesehatan yang kami gunakan, maka kami terlindung dari virus tersebut. Maka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu di dalam sekolah mereka, beri kesehatan, beri kemampuan, beri kepintaran ya Tuhan, supaya mereka boleh jadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, membanggakan kedua orang tua mereka, keluarga besar mereka, terlebih membanggakan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu-Mu ya Tuhan, dan semua orang yang melayani-Mu di tengah-tengah gereja ini. Berkati, beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya dan jauhkan dari COVID-19, supaya kami dalam sukacita boleh melayani-Mu Tuhan melalui kehidupan dan waktu kami. Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tuhan ampuni dan kesalahan kami, supaya kami juga mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan kami layak disebut sebagai anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Iya, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Kita angkat persembahan kita. Sama-sama kita mengucapkan Hubele hombele aku dan margabus au. Kita bernyanyi, ayolah kawan.
kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai.